Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan terus berusaha menjauhi larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kemarin Indonesia baru saja merayakan Hari Keluarga Nasional yang dipusatkan di Kota Medan dan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. Dan insya Allah 2 hari lagi kita juga akan memperingati atau merayakan Idul Adha. Kalau kita ingat Idul Adha, biasanya kita ingat perjuangan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yakni kalau kita tafsirkan juga adalah menjadi teladan, menjadi contoh tentang keluarga, yakni keluarga Nabi Ibrahim. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang fungsi-fungsi keluarga agar kita juga kembali menyadari bahwa keberadaan kita ini berasal dari keluarga dan kita juga bisa memperbaiki, mempertahankan kalau yang sudah baik kehidupan keluarga kita, karena kita prihatin kasus perceraian akhir-akhir ini makin meningkat terjadi di Indonesia. Itulah sebabnya kita harus punya ikhtiar, punya usaha bagaimana terus memperbaiki kehidupan keluarga kita. Kalau fungsi keluarga yang sudah dikenal oleh masyarakat luas itu adalah 8 fungsi, ada 8 fungsi. Mari kita lihat dari ke-8 fungsi keluarga ini bagaimana pandangannya dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah keluarga sebagai fungsi agama. Itu sudah mutlak. Kalau ajaran Islam juga mengajarkan hal seperti itu. Bahkan kita hidup berkeluarga itu patokannya, landasannya, rujukannya adalah agama. Yang menganjurkan kita hidup berkeluarga itu adalah ajaran agama. Ya, ayatnya misalnya fankihu ma taba lakum minan nisa, al-ayah. Allah menganjurkan kita untuk menikahi perempuan-perempuan yang kita senangi. Hadis Rasulullah juga pernah menyatakan, ya ma'syaras sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, para pemudi, bagi yang sudah mampu menikah silakan menikah. Cuma mohon maaf, mampunya kalau bisa usahakan pemahamannya jangan hanya mampu biologis. Kalau hanya mampu biologis nanti baru 10 tahun sudah haid,
banyak yang dinikahkan. Itu kurang tepat. Mampu di sini, manis tatoan di sini, mampu segalanya. Biologisnya oke, mampu artinya sudah balik, perempuan sudah haid, laki-laki sudah pernah mimpi basah atau balik, tetapi juga mampu psikis, mampu mentalnya, bila perlu mampu finansialnya. Itu yang harus kita. Karena apa? Karena berkeluarga itu ingin kita usahakan sampai akhir hayat kita. Kemudian fungsi lain itu kalau kita merujuk pada ayat yang saya buka di awal, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah, al-ayat. Ini ada dalam surat At-Tahrim ayat 6. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang mana bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Ini kalau kita kaitkan dengan 8 fungsi keluarga, ini bisa menjadi rujukan bahwa kita juga harus bisa melindungi atau saling melindungi satu sama lain. Maka itulah fungsi perlindungan. Suami wajib melindungi istri, istri melindungi suami. Khusus untuk perlindungan ini ada juga di dalam Al-Baqarah Allah menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istrimu adalah ibarat pakaian bagi kamu dan kamu adalah ibarat pakaian bagi dia. Maksudnya adalah harus saling melindungi. Kita tidak boleh menceritakan kejelekan istri kita kepada orang lain, begitu juga istri kita. Berdosa hukumnya kalau menceritakan kejelekan suaminya. Begitu juga dengan anak. Tentu saja kepala keluarga wajib hukumnya melindungi bagaimana nasib anak-anak kita. Dan anak-anak juga melindungi nama baik keluarga dengan tidak berbuat yang mengotori atau membuat buruk citra keluarga. Itulah saling melindungi. Kemudian ayat ini juga bisa menjadi rujukan sebagai fungsi pembinaan lingkungan. Ya, karena ku di situ, ku anfusakum, peliharalah di situ. Itu bisa bermakna melindungi, bisa juga bermakna membina, melakukan pembinaan. Jadi kita tidak hanya, mohon maaf, melahirkan, setelah melahirkan dibiarkan anak-anak kita, istri kita juga dibiarkan semau-maunya, tapi kita wajib melakukan pembinaan kepada mereka. Kemudian fungsi cinta kasih. Jadi kita bisa melihat surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita baca ketika kita mendapatkan undangan. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu adalah Allah telah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Maksudnya jenis manusia. Jangan salah tafsir. Na'udzubillah kaum LGBT, ya, jangan sampai menafsirkan bahwa maksudnya jenis di situ adalah satu jenis, laki-laki kawin dengan laki-laki, haram hukumnya. Maksudnya jenis di situ adalah jenis manusia. Maka dari itu kita tidak boleh juga kawin dengan binatang. Ya, pernah kan, walaupun memang bukan ini, ya ada juga viral itu, ada yang pernah menikah dengan kambing gitu. Na'udzubillah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita menikahi perempuan-perempuan yang kita senangi, kita sukai, supaya apa? Litaskunu, supaya sakinah, supaya kita tentram hati kita. Memang kita rasakan, apalagi yang sudah menikah akan merasakan, sebelum menikah kita kadang sering gelisah. Begitu menikah, alhamdulillah sudah tentram. Mawaddatan warahmah. Berikutnya kita juga membina hubungan cinta kasih di dalamnya. Hadirin kaum muslimin
rahimakumullah. Ayat ini sangat luar biasa kalau kita tafsirkan sampai di ujungnya. Ya. Dzalikal ayatil liqaumi yatafakkarun, artinya ini merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kita harus terus bagaimana membina keluarga dengan terus menggunakan akal pikiran sehat kita, dengan terus mengedepankan iman kita karena landasan hidup berkeluarga adalah agama. Kemudian fungsi-fungsi berikutnya itu kita bisa melihat dari ayat yang juga saya sampaikan di awal tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim al-ayat. Kata Allah, hendaklah kalian merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas seandainya kalian meninggalkan anak-anak kalian, generasi kalian dalam kondisi lemah. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Di dalam fungsi keluarga itu ada dikenal dengan fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu maksudnya fungsi suami istri itu ingin punya anak, memproduksi anak. Maka dari itu agar anak kita berkualitas, produksi anak kita berkualitas, ini juga harus diperhatikan. Gizinya, proteinnya, vitaminnya. Sekarang Indonesia sedang sedih karena stunting di Indonesia sangat banyak. Masih ada di angka 24%. Padahal PBB hanya bisa mentolerir satu negara itu angka stuntingnya 20% paling tinggi. Stunting itu baru generasi anak-anak kita kondisi fisiknya kerdil, pendek, dan otaknya lemah. Kalau pendek saja, otaknya cerdas, masih bagus. Tapi ini fisiknya pendek, otaknya lemah. Kasihan. Masa depan mereka akan terancam. Itulah makanya sebagai fungsi reproduksi, tolong informasikan kepada istri kita. Ketika hamil, perhatikan kehamilannya. Jangan dibiarkan janin yang ada di dalam perut ini menderita kekurangan gizi. Jangan sampai dia saking sibuknya istri kita, kemudian dia lupa kalau sedang hamil. Atau makanannya hanya kesukaan istrinya, tetapi tidak memperhatikan gizi, protein, vitamin, dan sebagainya. Begitu juga sampai anak itu umur utamakan ya dalam kandungan sampai 2 tahun. Itu sebagian ahli menyatakan ini usia emas. Usia emas, harus beri gizi yang terbaik buat mereka. Kita harus berani berkorban bagaimana agar anak kita tumbuh dengan cerdas, tumbuh dengan sehat. Kemudian ayat ini juga bisa menjadi rujukan bahwa memang fungsi keluarga juga memiliki fungsi ekonomi. Kita juga harus siap punya tabungan untuk bagaimana bisa mendidik anak-anak kita, mempunyai masa depan yang lebih baik. Dan ketika kita meninggal juga, usahakan ya kita bisa mewariskan mereka. Minimal kita wariskan mereka ilmu. Masukkan di pondok, masukkan kuliah. Jadi begitu kita meninggal, dia sudah punya pegangan, punya ilmu dan bisa mencari kehidupan sendiri. Fungsi sosialisasi pendidikan juga tidak kalah pentingnya. Ya, sering saya sarankan kalau kita ini misalnya hanya S1, usahakan anak kita S2. Kalau kita hanya SMA, usahakan anak kita bisa S1. Minimal sama dengan kita, tetapi usahakan lebih dari kita. Kemudian fungsi terakhir adalah fungsi sosial budaya. Ini banyak sekali kalau fungsi sosial budaya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Karena memang Islam dihadirkan oleh Allah, Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah adalah liutammima makarimal akhlak. Kita benahi akhlak istri dan anak-anak kita agar mereka bisa menjadi
anggota masyarakat yang meneduhkan, tidak bikin ribut, tidak bikin masalah dalam masalah-masalah sosial dan budaya. Kalau dalam surat Luqman kita juga bisa melihat Luqman pernah pesan kepada anaknya, la tusyrik billah, perkuat iman. Insya Allah kalau orang beriman itu perilakunya dengan masyarakat sekitar akan baik. Kemudian juga wa wasainal insana biwalidayhi, perbaiki hubungan dengan orang tua. Kemudian wala tusaghir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, ajari istri dan anak-anak kita dan tentu saja kita sendiri juga ketika berjalan jangan menunjukkan kesombongan. Wala tusaghir khaddaka linnas, janganlah memalingkan wajah kita, tidak mau menyapa, tidak mau permisi, tidak mau tabe. Itu akhlak dan itu adalah kehidupan sosial budaya yang diajarkan dalam ajaran kita, yakni ajaran Islam. Inilah 8 fungsi keluarga, mudah-mudahan kita semua bisa memahami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.